Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Anca Salvi, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN 04 Simpang Kapua, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Anita Eliza. Pada kegiatan kali ini, saya melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat siang Ibu Anita. Siang. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah disampaikan kepada Ibu Anita kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Anita dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi, kita akan mengobrol santai dulu ya Bu. Dari kegiatan ini, kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Anita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Anita, dari obrolan kita ini, apa yang Ibu Anita harapkan? Saya berharap kegiatan ini nanti bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai tenaga pendidik untuk dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Baik Bu, semoga saya dapat membantu ya Bu. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa ya Bu? Rencananya besok sesuai dengan pembelajaran saya, besok saya ada di kelas. Kebetulan materinya adalah cahaya dan sifat-sifatnya. Oh ya, satu. Iya. Oh ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Anita capai? Kalau untuk besok TP saya rencananya 2000. Pertama tentang apa itu cahaya, terusnya mengenal dan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Baik. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Persiapan saya sejauh ini baru menyiapkan modul ajar, tentunya, lalu mempersiapkan media ajar dalam bentuk PPT nanti, terus membuat LKPD dan membuat latihan untuk siswa. Oke, sudah lengkap sekali ya perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran nantinya? Kesulitan saya begini ya Bu, dalam satu kelas itu kan siswa saya ada 19. Beragam Bu, ada yang gampang sekali menangkap pembelajaran, ada yang sulit sekali menerima pembelajaran. Mungkin itu yang menjadi kesulitan saya. Ya, terkait dengan masalah itu, apa sih strategi yang akan Ibu Anita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Tentunya yang pertama saya akan mencoba membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau modul ajar yang berdiferensiasi seperti itu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya nanti yang beragam. Iya. Berarti Ibu Anita sudah mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Bagus sekali. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, dari persiapan Ibu sekarang, apakah masih ada yang kurang? Media pembelajaran saya masih belum bisa digunakan. Mungkin sudah ada saya untuk menyelesaikan media pembelajaran itu, apakah Ibu Anita butuh bantuan
menggunakan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang berpihak seperti PPP yang berinisiasi, PPP yang muat di dalamnya PSD, sosial emosional, dan juga pembelajaran menarik yang menggunakan bagus sekali Bu. Insya Allah saya bisa membantu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu Anita capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan diri dari Ibu Anita. Nah, rencana pelaksananya kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Anita Elisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang semangat jawabnya. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kembali kita bertemu pada hari ini di sekolah yang sangat kita senangi ini. Siapa yang pagi ini datang ke sekolah rasanya cemberut? Ada enggak? Yang punya perasaan senang hari ini siapa? Nah, mudah-mudahan dengan perasaan senang yang anak ibu bawa dari rumah, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum ibu mulai, kita absen dulu ya. Anugerah ada? Tidak. Hafiza Asfatabia, Akila Ramadhani, Azizi Talita Zahran, Bayu Al-Badri, Nabila Nasrul, Firman Febrian, Hazila Nur Hasana, Khairul Nisa Salsabila, Melati Putri, Miko Saputra, Muhammad Dafa, Nadira Febriani, Nafiza Al-Qari'ah, Nevan Anggara, Rafil Anggara, Rafil Nur Hamzah, Rangga, Azam Maulana, hadir. Berarti yang tidak ada hari ini Anugerah ya. Ada kabar Anugerah? Ada kabar tidak? Sakit Bu. Sakit? Oke, kalau sakit kita doakan ya, mudah-mudahan Anugerah cepat sembuh dan bisa kembali sekolah bersama-sama kita besok. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Siapa yang tadi pagi hadir lebih paling awal di sekolah? Di kelas 5. Siapa? Nabila. Silakan Nabila pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
lahir di tahun ini. Coba kalau kita lahir tahun itu, pasti kita ikut berperang merebut kemerdekaan. Nah, anak-anak ibu yang hidup sekarang, yang lahir di Indonesia yang sudah merdeka ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa tugas anak ibu dalam mempertahankan kemerdekaan? Apa tugas kita? Mempertahankan kemerdekaan dengan cara rajin dengan cara berdoa untuk para pahlawan kita yang telah gugur. Ya, jangan lupa mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur. Nah, hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, pelajaran kita hari ini ada 2 materi, ada IPAS dan juga ada semiotika. IPAS kita hari ini masih tentang bab 1 yang kemarin. Silakan anak-anak ibu buka bukunya tentang bab 1 IPAS. Oke, apa judul bab 1 kita ini? Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Pada bab 1 ini banyak hal yang akan kita pelajari. Salah satunya tujuan pembelajaran kita hari ini dalam bab ini adalah anak ibu melalui percobaan nanti akan bisa menemukan apa saja sifat-sifat cahaya. Ya, anak ibu akan bisa menemukan apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, namun sebelum itu ibu mau tanya, kalau seandainya dunia ini gelap, apakah kita bisa melihat benda-benda? Tidak. Kalau secara singkatnya saja anak ibu coba menutup mata semuanya. Nah, dalam keadaan menutup mata, apa yang anak ibu lihat? Gelap. Hanya gelap. Ketika membuka mata, semuanya terlihat. Nah, coba kalau buka mata kita terbuka tapi di tempat yang gelap, apakah kita bisa melihat benda? Tidak. Karena apa? Karena tidak ada cahaya. Nah, ibu mau tanya, cahaya itu apa? Kenapa kita bisa melihat satu benda karena adanya cahaya? Pak Azan? Cahaya bisa menyinari benda-benda, ya Azan? Ibu mau tanya sumber cahaya apa saja? Matahari. Ya, apalagi yang bisa menghasilkan cahaya? Lampu. Apalagi? Yang bisa menghasilkan cahaya? Ya, ada matahari, ada lampu, ada senter, ada apa lagi? Bulan, apalagi? Api. Ya, matahari, api yang bisa menghasilkan cahaya itu disebut apa, Nak? Matahari, api, senter, api bisa menghasilkan cahaya itu disebut dengan apa istilahnya? Sumber cahaya. Matahari itu adalah sumber cahaya yang utama. Coba matahari kedua. Coba matahari itu berhenti dia menyinari. Bagaimana bentuk bumi kita ini? Lihat tidak? Jadi benda-benda yang menghasilkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Aku tanya, cahaya itu apa? Ya, cahaya itu apa? Kan sumber cahaya apa tadi contoh? Matahari. Ya, matahari dia menghasilkan cahaya. Kenapa bisa kita lihat? Karena dia besar. Apa lagi? Lampu kecil juga bisa menyinari dan bisa menimbulkan cahaya. Nah, jadi cahaya itu satu gelombang. Ya, gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik ini bisa ditangkap oleh mata kita. Nah, gelombang ini sebenarnya berwarna, tapi saking dia jauhnya dari jaraknya itu warna putih saja yang terlihat oleh mata kita. Sebenarnya cahaya itu banyak, nanti dibiaskan menjadi pelangi, itu salah satu. Ya, salah satu bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu banyak bisa dilihat dibuktikan dengan
pelangi. Tapi kenapa kita hanya melihat cahaya putih di mata kita? Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu panjang. Gelombang elektromagnetik itu panjang. Coba lihat di dalam. Nah ini cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet, atau bahasa kitanya gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Gelombangnya itu bermacam warna, tapi yang bisa ditangkap mata itu warna putih. Nah, macam Bu. Bale warna itu banyak macamnya karena ini. Ketika warna itu diuraikan dalam bentuk pelangi, kita melihat ada nanti warna-warna pelangi. Apa saja warna-warna pelangi? Meji, biru. Apa itu? Merah, hingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, itu salah satu gelombang elektromagnetik yang bisa kita buktikan bahwa sebenarnya elektromagnetik itu gelombangnya banyak warna. Tapi yang bisa ditangkap oleh mata adalah warna putih. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang tentang cahaya? Tidak. Nah, bagaimana kita bisa menemukan sifat-sifat cahaya? Nah, kita akan mencari tahu dari percobaan-percobaan yang akan anak-anak ibu lakukan secara berkelompok. Kemarin ibu sudah membagi secara berkelompok dan membawa bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan. Ada di bawah alat dan bahannya? Ada. Kelompok 1 kemarin apa yang ibu suruh? Gelas dan senter. Ya, kelompok 2 apa kemarin? Cermin. Kelompok 3 apa yang ibu suruh kemarin? Gelas juga. Oh, kertas yang dilubangi. Kalau kelompok 4 apa kemarin? Gelas dan pensil. Ada di bawah peralatan dan bahannya? Ada. Untuk itu, nah sebelum kita mulai, anak ibu silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagi kemarin. Oke? Silakan anak ibu duduk berkelompok. Tidak ada yang ribut, angkat mejanya jelas-jelas. Sudah ya di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Seperti yang sudah ibu infokan kemarin, peralatan untuk kita percobaan hari ini apa sudah dibawa? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 2 kemarin apa yang ibu suruh? Cermin. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 oke. Berarti kita bisa mulai kerja kelompok kita tentang bagaimana sifat-sifat cahaya. Ada LKPD yang akan ibu bagikan kepada anak ibu masing-masing kelompok. Ya, ada 4 LKPD. Anak ibu lakukan percobaan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam LKPD. Ya, waktunya nanti ibu kasih 15 menit untuk percobaan dan untuk menyimpulkan apa yang anak ibu temukan di dalam percobaannya masing-masing. Siap ya? Siap. Kelompok 1. Nih. Buat nama anggota kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
kelompoknya dulu sisi. Buat nama kelompoknya. Sudah. Nah, apa langkah pertamanya? Setel dengan benda bening. Ya. Mana gelasnya? Oke. Kalian setel apakah gelas ini nanti bercahaya atau tidak? Nah, ini senter ibu pakai. Nah, kelompok 3 ada masalah? Nah, ulangi. Apa yang terjadi? Dari samping luar gelas. Bagaimana penampakan besar dan pensil dibanding aslinya? Kita keluarkan seperti apa pensil sekarang. Nah, ketika dia masukkan ke dalam air. Hah? Coba bedakan. Nah, sebelah sini lagi. Bagaimana? Apa yang saya lihat? Nah, ini lagi. Apa yang dilihat? Sebelah situ apa yang kita lihat? Bisa? Terus kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa sifat air namanya? Apa sifat air namanya? Berbentuk berbelok pensil kita. Nah, berbelok dan pensil awak. Berarti cahaya itu bisa apa? Bisa apa? Cahaya itu bisa apa namanya? Kenapa? Nih. Air beda mediumnya kan beda tadi di udara, karena mediumnya di air. Jadi PB lokal. Artinya cahaya itu juga dapat dibiaskan atau di apa namanya tadi itu dibelokkan.
yang naik disebutkan lagi. Kaca itu tembus 1 juta. Sudah dibuat kesimpulannya. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai percobaannya. Sudah Firman? Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kalian temukan kesimpulannya apa? Sudah. Nah, sekarang masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan apa yang sudah kalian temui di dalam percobaan kalian di kelompok. Oke? Yang pertama, siapa yang akan tampil ke depan? Kelompok berapa yang akan tampil ke depan pertama? Kelompok 2, bagus. Ayo kelompok 2 tampil ke depan. Kelompok yang lain silakan simak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kalian boleh menanggapi apa yang mereka sampaikan. Semuanya tampil ke depan, nak. Firman, semuanya tampil ke depan. 1 memperkenalkan diri, 1 moderator, dan 1 menyampaikan hasil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Firman. Saya namanya masing-masing perkenalkan. Ada gak teman-temannya, nak? Siapa namanya? Lanjut. Nah, ini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang percobaan dulu. Nah, Dapat bacakan semuanya sampai kesimpulan kelompok kalian. Dari sini. Yang lain silakan simak apa yang temannya sampaikan. Kalau ada tanggapan nanti boleh ditanggapi. Keraskan suaranya, Dapat. Nah, apa yang langkah pertama tadi? Percobaan kelompok 2 ini menggunakan cermin. Lalu memposisikan wajah tangan di depan cermin. Dan yang ketiga, perhatikan apa yang terjadi. Nah, dari penelitian mereka, percobaan mereka menyimpulkan 1. Apa itu? Sampaikan. Nah, kita bisa
melihat bayang-bayang kita sendiri di cermin itu. Apalagi kesimpulannya? Berarti cahaya itu bisa di apa namanya? Apa? Dipantulkan. Apa sifat cahaya pertama menurut kelompok 2 tadi? Cahaya bisa dipantulkan. Coba kita berdiri di depan cermin. Nah, kita bisa melihat diri kita kembali di dalam cermin. Itu artinya cahaya bisa dipantulkan. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada enggak? Ada? Itu lagi gimana? Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Demikian Presentasi. presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Oke, silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan suaranya. Percobaan 4. Saya dapat diberikan alat bahan gelas, air, dan pensil. Percobaan menggunakan pensil yang bagian panjangnya berada di gelas berisi air. Ada pensil dari sisi samping gelas. Bagaimana cara Nah, coba jelaskan Bayu. Ambil apa percobaan kalian tadi? Jelasnya tadi bawa ke mana? Apa percobaan? Jelaskan langkah pertama apa tadi? Langkah pertama mengisi air ke dalam gelas, lalu memasukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu amati dari luar gelas. Seperti apa pensil yang dapat kalian lihat? Coba keluarkan pensilnya dulu Bayu. Seperti apa posisi pensil sebenarnya? Apa bentuk pensil awak? Lurus. Ketika dimasukkan ke dalam air, berbelok atau bengkok? Ya. Nah, silakan apa kesimpulannya? pensil dapat berubah di dalam air. Pensil juga berubah jika dikeluarkan dari air tersebut. Dapat dibiaskan dan dapat dipisahkan. Nah, apa artinya? Pensil berubah bentuknya ketika dia di medium udara atau tidak di dalam air, dan ketika kita masukkan ke dalam air, dia terlihat berbelok, atau bahasa lainnya adalah cahaya itu dibiaskan. Apa namanya? Cahaya itu dibiaskan atau dibelokkan. Oke? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tidak? Tidak.
kelompok 3. Nah, silakan. Kita salam sama-sama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan hasil percobaan. Silakan diri dulu. Apa percobaannya? Keras-keras lagi lah, tak dengar namanya. Bagaimana pembahasan hitungan kita? Lobangi bagian tengah pada ketiga kertas tersebut. Mana dia? Bagi 3 sama teman-temannya. Nah, apa langkah kedua? Nah, letakkan sejajar seperti apa mensejajarkannya? Nah, tuh. Lagi ya, San. Letakkan sejajar. Lalu apa katanya? Lagi. Dengan cahaya senter. Nah, coba pakai cahaya senter. Nah, apa lagi? Apa langkahnya lagi? Perhatikan apa yang terjadi. Yang keempat. Nah, cepat Pak. Nah, geser satu kertas sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Tuh. Nah, ininya lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apa kesimpulannya? Kalau lubangnya sejajar, kertas itu bisa apa tadi? Bisa tembus. Kalau ketika lubangnya tidak disejajarkan, apakah cahayanya masih bisa tembus? Tidak. Nah, jadi apa kesimpulannya yang kelompok 3 ini? Katakan kesimpulannya, nak. Keraskan Akila, nggak dengar lagi kadang suara Akila. Nah, itu dia. Cahaya bisa tembus dari kertas yang telah dilubangi dan cahaya tidak akan tembus atau akan memantul kembali karena lubangnya tidak sejajar. Oke? Nah, ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Ini kan lagi lah. Ada tanggapannya teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi.
contoh benda bening yang dicoba tadi kelompok 1? Gelas. Apa lagi benda bening? Kaca. Apa lagi? Ada plastik. Nah, jadi sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya itu bisa menembus benda-benda yang bening. Ada yang dan nggak yang mau menanggapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos untuk kelompok 4. Nah, dari 4 kelompok yang tampil ini kita dapat menyimpulkan 4 buah sifat cahaya pada hari ini. Apa yang pertama? Nah, cahaya dapat dibanggakan. Apa lagi yang kedua? Apa lagi kesimpulan yang kedua? Cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulan yang ketiga? Ayo, siapa yang bisa? Apa sifat cahaya yang ketiga? Apa yang ketiga? Dipantulkan tadi, dibiaskan, apa lagi? Hah? Cahaya dapat diuraikan menjadi apa dia nanti? Pelangi. Apa lagi yang keempat tadi? Kelompok 1. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. Apa lagi? Cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa menembus benda-benda bening, cahaya bisa merambat lurus seperti yang dicobakan oleh kelompok 3 tadi. Dia buat lubang pada kertas yang sama, diletakkan sejajar. Ketika diberi cahaya dia bisa tembus lurus. Tapi ketika satu lubangnya digeser, apakah cahayanya bisa mencari lubang untuk bisa tembus itu? Tidak. Berarti cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, ibu punya satu lagu tentang sifat-sifat cahaya. Coba dengarkan ibu ya. Setelah itu anak ibu ikuti bersama-sama. Ada namanya lagunya sifat-sifat cahaya. Kita dengarkan ibu. Sambil tepuk tangan ya. Ada 6 macam sifat cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan tidak bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Kita kenakan
5 buah pertanyaan di sini. Anak Ibu silakan buat nama dan kelas, lalu jawab 5 buah soal yang disediakan di sini. Oke, soalnya tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Bisa Anak Ibu? Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu bagikan LKPD-nya? Tidak. Mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Waktunya 10 menit. Silakan kerjakan, tidak bermain-main. Ini ada silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Nah, sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan tugasnya di depan. Satu saja berkelompok yang menyelesaikan di depan. Oke, sudah mengumpulkannya semuanya? Nah, sebelum kita simpulkan, anak itu kembali duduk ke barisan pembantunya yang semula. Tempat meja dan kursi tanpa bersuara, kembali duduk di tempat. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sifat-sifat cahaya yang kita pelajari pada hari ini?
Nah, bisa dipantulkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Dua saja. Apa tadi yang pertama kata Nabila? Merambat lurus. Bisa merambat lurus. Yang kedua apa tadi? Nah, dipantulkan. Silakan duduk. Dua yang bisa Nabila. Apa lagi yang ketiga? Siapa yang bisa menyimpulkan yang ketiga? Ya. Apa yang ketiga? Bisa menembus benda-benda yang bening. Sudah tiga. Apa lagi yang keempat kesimpulan kita hari ini? Ya, Azizi apa? Apa? Dibiaskan atau dibelokkan. Apa lagi yang kelima? Diuraikan. Bagus Firman. Diuraikan menjadi pelangi yang keenam. Nah, jika dia terkena benda yang tidak tembus, dia akan membentuk bayangan. Jadi sifat cahaya itu ada 6. Apa yang pertama? Cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa dipantul. Yang ketiga, cahaya bisa tembus benda-benda yang bening. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, cahaya akan membentuk bayangan jika benda yang tidak tembus cahaya. Oke, kita ulangi tadi lagu sifat-sifat cahaya secara bersama-sama. Pakai tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ada macam sifatnya cahaya, satu bersatu, dua dipanjulkan, tiga diuraikan, benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan, benda dipelangi. Jika benda-benda membentuk bayangan, itu sifatnya enam. Ya, jika benda-benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Oke. Nah, untuk tugas di rumah, Anda yang dikerjakan LKS halaman 6, ada 15 soal di situ. Silakan tandai tentang sifat-sifat cahaya. Ya, ada 16 soal di situ. Silakan anak ibu tandai. Kerjakan dalam buku latihan kelas kita. Ya, ada pertanyaan tentang PR? Ya. Habis ini anak ibu silakan istirahat dan pelajaran kita selesai istirahat nanti adalah seni dua. Silakan manfaatkan waktu istirahat untuk di kamar kecil dan untuk mengisi perut, mengisi energi kembali. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak, anak ibu boleh istirahat. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yanca Salafi, calon guru bendera angkatan 10 Kabupaten 50 Kota dari PTD SDN 04 Simpang Papua. Akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Anita Eliza di kelas 5.
dengan lancar. Kemarin waktu pra-observasi, Ibu memilih area pengembangan proses ya. Iya. Sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin? Oke, Ibu. Mengenai keberhasilan, kalau menurut saya secara keseluruhan saya sudah melaksanakan tahapan dari tahapan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rancang dalam belajar yang saya buat sendiri. Nah, menurut saya alhamdulillah berjalan lancar meskipun ada sedikit-sedikit kendala. Jadi keseluruhan mungkin sudah terpasti ya. Iya, secara keseluruhan boleh terima kasih. Kira-kira nih menurut Ibu kendala-kendala apa yang Ibu hadapi hari itu? Kendala yang saya hadapi kemarin itu salah satunya murid saya ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok, ada yang terlalu aktif juga, terus ada juga beberapa siswa yang tidak mau ikut sama sekali dalam kegiatan pembelajaran. Itu kemarin yang menjadi kendala saya dalam Jadi dalam kegiatan kemarin itu ada beberapa siswa Ibu yang tak aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu Anita lakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut? Sekarang saya sedang memikirkannya, Bu, apa yang harus saya lakukan agar siswa saya termotivasi, agar siswa saya juga mau aktif dalam pembelajaran. Istilahnya siswa juga merasa ada ketertarikan dalam pembelajaran, dan mungkin saya harus lebih menggali lagi ini, lebih ingin mengetahui apa sih kebutuhan dari siswa saya sehingganya mereka bisa aktif dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin saya akan membuat asesmen untuk melihat seperti apa kesiapan siswa saya, kemudian seperti apa juga kebutuhan mereka, seperti itu. Jadi rencana Ibu itu akan lebih mengetahui lagi apa kebutuhan belajar mereka, seperti apa yang dibutuhkan, kemudian mengetahui kebutuhan itu dengan cara melakukan asesmen ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira kapan rencananya Ibu akan melakukan perbaikan dari rencana-rencana yang telah Ibu Bapak perbaiki? Dan sepertinya dalam waktu dekat ya, karena setelah ini kan saya akan melakukan pembelajaran lagi. Nah, mungkin setelah melihat evaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan, jadi secepatnya mungkin akan diskusi itu perbaiki apa yang sudah dilakukan kemarin, dan juga saya akan melakukan asesmen itu secepatnya. Jadi Ibu nanti akan melakukan proses perbaikan dalam waktu secepatnya ya. Iya. Oke Bu, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari pasca observasi ini. Saya berharap semoga Ibu bisa memperbaiki beberapa kekurangan tadi dalam proses pembelajaran, sehingga dari hasil perbaikan yang telah Ibu lakukan nanti, Ibu dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian siswa tersebut aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Anita lakukan ya. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu percakapan pasca observasi kita, dan saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.